Shalom teman-teman, selamat siang semuanya. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melewati semuanya, kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama bersekutu, sama-sama beribadah Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau berikan semuanya hanya bagi-Mu. Sertai Tuhan kami semua yang melayani pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk nama-Mu saja. Sertai kami semua Tuhan. Mulai dari musik WL Singer, Aser Multimedia sampai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami juga siapkan hati kami. Kami mau sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Boleh kasih tos kanan kiri semuanya deh. Berikan senyum terbaiknya. Ayo tas dulu. Tos. Sudah? Siap ya? Sebelum kita bersorak-sorai, mari kita baca dulu visi misi youth kita ya. Boleh ditampilin? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Isinya 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman percaya bahwa Yesus adalah sahabat kami, amin. Dan dia akan selalu ada berada di sisi kami. Nyatakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku,
Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di sini bersama-sama untuk melakukan ibadah Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan berkenan padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan, jika yang ingin memberi bisa di kotak di depan atau sudah ada scan QR yang tersedia. Dipersilakan. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Teman-teman yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan. Tanganku ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Nyatakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa,
berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, hingga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami serahkan padamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana
Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Tuhan. Pikiranku kehendak-Mu, oh, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Saya undang hambanya. Bersama-Mu, Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya. Itulah kerinduan setiap kami, Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau telah menebus kami, membayar kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu supaya kami hidup, dipulihkan, yaitu memiliki hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah ini menjadi satu isi hati kami, menjadi suatu komitmen kami bahwa seluruh kehidupan kami, anak-anak muda ini, supaya mereka memiliki kehidupan yang mempermuliakan Engkau dalam segala aspek hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara melalui anak-Mu ini Tuhan, supaya apa yang Engkau sampaikan pada siang hari ini dapat dipahami oleh setiap anak-anak-Mu pada tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya. Shalom anak-anakku semua, anak-anak dan cucu juga sih. Oke, pagi hari tadi saya menyampaikan khotbah tentang karunia untuk siapa, gitu. Pagi ini ada sangkut pautnya juga, tapi tidak sama, yaitu khotbah pagi hari ini yaitu talenta dan karunia roh. Nah, tentunya saya tidak akan membahas secara mendalam ini ya. Tetapi saya hanya membahas secara garis besar begitu, supaya kita sedikit lebih memahami apa itu talenta dan apa itu karunia roh. Gitu. Begini, saya mulai dulu tentang talenta dulu. Talenta itu biasanya secara umum diartikan sebagai apa? Bakat ya, secara umum diartikan sebagai bakat ya. Bakat itu apa sih? Bakat itu adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang di dalam bidang tertentu. Nah, misalkan ada orang yang punya bakat pemusik, ada orang yang memiliki bakat penari, ada orang yang memiliki bakat olahraga, ada orang yang memiliki bakat banyak hal. Itu namanya bakat, dikatakan bakat gitu. Nah, bakat-bakat ini itu bisa dimiliki seseorang dengan dua cara. Yang pertama seseorang memiliki bakat, katakanlah bakat olahraga gitu. Nomor satu, bakat itu bisa dimiliki karena garis keturunan atau secara genetik. Makanya kita tidak perlu heran kalau bapaknya pintar main musik, anaknya juga pintar main musik. Kalau bapaknya olahragawan, anaknya jadi olahragawan.
Kalau bapaknya pinter nari, mamanya pinter nari, anaknya pinter nari. Ya. Itu nggak heran, karena apa? Ada keturunan genetik, secara genetik itu bakat itu bisa menurun. Contoh konkret aja di sini, ya. Ini Kak Meike, ya kita semua tahu lah, Kak Meike itu suaranya bagus, ya toh. Kenapa Kak Meike suara bagus? Punya bakat menyanyi, jadi penyanyi. Karena secara genetik, Kak Meike ini asal dari Ambon ya. Nah, kita tahu, orang Ambon itu nggak tahu dulu tuh campuran dari mana. Ya, Tuhan berikan karunia orang Ambon itu rata-rata suaranya bagus, gitu. Iya betul kan. Saya percaya orang tua Kakak Meike ini juga suaranya pasti bagus. Nah, jadi nggak heran kalau Kak Meike ini juga suaranya bagus. Nanti anaknya Kak Meike, ya, iya kan nanti punya anak toh. Saya yakin 90% itu nanti suaranya juga akan bagus begitu. Ya. Itu dari cara genetik bakat itu bisa menurun begitu. Terus yang kedua bakat itu bisa didapat dengan cara belajar, ditumbuhkan begitu. Belajar ditumbuhkan. Dari lingkungan juga bisa. Contoh nih, sekarang lagi belajar siapa nih? Devin, ada Tata, siapa lagi sini? Ya, Jos, ya. Kayak dulu ini yang agak senior ini, Bray, Sanjay, itu dulu kan juga nggak bisa. Orang tuanya ada pemusik nggak? Nggak ada kan? Nggak ada keturunan genetik, nggak ada. Tapi karena mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya, maka bakat itu timbul, sehingga sekarang bisa main musik, begitu. Yang lainnya juga ada yang di sana di multimedia juga begitu. Di multimedia ada Vio, ada Cedit, ada siapa lagi, ada Elsa, ada yang muda-muda siapa itu, ya, yang lain. Terus ada desain, ada si Tata, ada si Jos juga, ada Kaila juga. Mereka bisa karena belajar. Karena mereka belajar sehingga bakat itu muncul. Ketika mereka pupuk, belajar lebih sungguh lagi, bakat itu jadi. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Jadi talenta menurut secara umum itu bakat yang bisa dimiliki secara dari keturunan genetik juga bisa belajar dari lingkungan seperti itu. Nah, tapi dua-duanya asalnya sama. Dari mana? Dari Tuhan. Loh kok bisa dari Tuhan? Iya, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 27 mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, gitu. Jadi tidak ada orang tiba-tiba bisa main. Misalkan yang berlatihan ini, mau latihan gitar, mau latihan keyboard sampai tangannya keriting, itu kalau Tuhan nggak memberikan karunia itu, tidak memberikan kemampuan kebisaan, tidak akan bisa. Gitu. Karena tidak ada seorang pun bisa mengambil sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari surga, katanya begitu. Jadi entah itu bakat secara katakan alami gitu ya, dari gen atau dari belajar, semua dua-duanya itu dari Tuhan, gitu ya. Jadi kita tidak boleh sombong gitu ya. Nah, bakat dan talenta ini bisa dimiliki oleh bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang-orang dunia sana juga bisa memiliki yang dua tadi. Ya. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa mendapatkan memperoleh talenta atau bakat ini. Orang yang di dalam Tuhan bisa juga. Tapi dua-duanya berasal dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan tidak mungkin orang bisa melakukan sesuatu. Gitu. Nah itu talenta menurut pengetahuan secara umum seperti itu. Nah sekarang talenta menurut Alkitab apa itu? Nah ini dia. Tolong dibukakan nanti kalian dibaca di rumah aja ya, ini panjang banget, itu Matius 25, itu sangat panjang, ya. Dibaca ayat 14 dan 15 saja coba.
Matius 25 ayat 14 dan 15 bisa tolong ditampilin. Chat. Nah, ini dia. Satu perikop nanti di rumah baca ya, PR itu. Begini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terus 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, satu lagi, lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau dalam Injil Lukas jelas dikatakan bahwa ada seorang tuan ya, yang akan dinobatkan, ada seorang bangsawan yang akan dinobatkan sebagai raja luar negeri. Gitu. Itu gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sedang pergi ke surga lah gitu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, dikatakan nanti bahwa ketika tuan ya yang pergi akan dinobatkan menjadi raja tadi mau pergi, tuan itu, bangsawan itu menitipkan modal, menitipkan hartanya kepada hamba-hambanya. Ya, kita baca ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta gitu. Nah, kita harus ngerti nih. Apa sih talenta ini maksud sini? Talenta itu kalau zaman dulu ya itu bisa diartikan 2 macam sih. Yang pertama, talenta itu bisa ukuran berat. 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Oh, banyak ya. 1 talenta 34 kilogram. Kalau 1 talenta emas berarti 34 kilogram emas. Wow, mahal. Tapi kalau secara nilai uang, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya. 1 talenta berapa? 6.000 dinar. Nah, 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Saya coba hitung-hitung kemarin, gini. Kalau di wilayah kita Tangerang ini, upah UMR, upah regional minimal ya, upah regional minimal di Tangerang ini kira-kira 4.280.000 sekian gitu. Katakan 4 juta supaya gampang. 1 bulan 4 juta UMR di sini. 4 juta kalau dibagi 20 jam kerja, jadi 1 hari itu upah minimalnya 200.000, betul ya? 1 hari upah 200.000. Nah, kalau pada saat itu bangsawan itu menitipkan kepada hambanya 1 talenta, artinya berarti 200.000 kali 6.000. Berapa itu? Wah, ayo hitung. Saya hitung sih, ya. Upah 1 hari kerja itu 200.000 kali 6.000 itu 1,2 M. Wow, jumlahnya besar banget. Jumlahnya sangat besar. Ada yang mau dikasih modal 1,2 M di sini? Siapa yang nggak mau gitu ya? Pasti maulah gitu ya. Itu adalah modal yang diberikan Tuhan, itu adalah sangat besar nilainya. Ya. Ingat bahwa tadi dikatakan ada yang kasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5. Artinya setiap orang itu sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Kita, kalian, kita semua ini oleh Tuhan sudah diberikan minimal 1 talenta. Amin. Dan ingat, 1 talenta tadi harganya berapa kalau di Tangerang? 1,2 M. Artinya apa? Kalau ini bicara tentang tadi bakat, talenta bakat tadi, artinya setiap bakat, talenta sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kalian, itu bernilai sangat tinggi. Gitu loh. Maksudnya begitu. Sekecil apapun bakat yang dipercayakan kepada kita, nih, saya, kalian semua, itu nilainya tinggi. Ya, di hadapan Tuhan nilainya sangat tinggi. Wah, 1,2 M. Wah. Ya. Makanya ketika Tuhan memberi, itu Tuhan bukan asal memberi. Yaudah nih, terserahlah kamu mau buat jajan, silahkan. Enggak begitu.
kalau kalian baca nanti dalam Matius 25 tadi, nanti pada waktunya sang bangsawan itu ya nanti akan kembali lagi minta pertanggungan jawab. Minta pertanggung jawab atas talenta yang sudah diberikan gitu. Nah, ditagih gitu ya, ditagih begitu. Nah, hamba yang bertanggung jawab, yang ketika diberikan talenta, satu talenta tadi bertanggung jawab, mengusahakannya, mengembangkannya, ya, mengerjakannya gitu, sampai menghasilkan berlipat-lipat. Maka seorang hamba itu akan mendapatkan satu predikat dan reward. Apa itu? Nah, coba baca di ayat 20 dan 21. Matius 25 ayat 20 dan 21. Tolong jadi. Nah, ini dia. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Jadi ketika tuannya datang lagi, mana? Uangku mana? Pertanggungan jawab. Ini Tuhan nih, kemarin kan Tuhan kasih 5 nih, 5 talenta nih, 5 talenta itu berarti harganya berapa itu? Satunya 1,2 M tadi berarti sekitar 10-11 M gitu ya. Nih Tuhan, saya buat usaha, saya bertanggung jawab, saya kerjakan, sekarang jadi 20 M. Wah. Lalu apa kata tuannya ketika melihat hambanya yang bertanggung jawab tadi? Ayat yang ke-21, 21. Ayat 21. Nah, ini dia. Maka kata tuannya itu kepadanya, kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi seorang hamba yang bertanggung jawab, seorang hamba yang mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan itu, mengusahakannya dengan maksimal, mengembangkannya dengan maksimal, maka hamba itu akan mendapat predikat sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan kepada hamba itu, karena kamu bertanggung jawab dalam perkara yang kecil ini, aku akan berikan kamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Wah. Dan yang lebih lagi, Tuhan katakan, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Diajak masuk ke rumahnya sang raja itu, kemana itu kira-kira? Ke surga loh. Dibawa, diajak ke surga. Luar biasa. Ya. Tetapi sebaliknya hamba yang dititipin 1 talenta tadi, dia gak bikin apa-apa, dia simpen, dia diemin aja, malas biarin aja. Gak dikembangkan, gak diusahakan, gitu. Apa kata hamba itu ketika balik lagi? Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Ayat yang ke-30. Coba tolong 30. Ayat 30, Matius 2 ayat 30. Nah ini, kepada hamba yang tidak mengusahakan tadi, ketika dikasih talenta dia tidak mau mengembangkannya, tidak mau mengusahakannya, tidak mau menggunakannya, tapi disimpan doang, gitu. Dikatakan apa? Hamba itu, baik, tangkap itu, campakkan hamba yang tidak berguna itu. Bukan kamu ya, bukan. Saya ke sana nggak ada orang. Hamba yang tidak berguna itu, tangkap, masukkan ke dalam kegelapan. Ya, di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Wah. Ternyata itu tadi. Tuhan ketika memberikan talenta kepada kita, sekecil apapun, Tuhan tidak mau kita mendiamkan. Tuhan mau supaya kita mengembangkan.
mengusahakan, menggunakannya sampai berlipat kali ganda, begitu. Itu yang Tuhan kehendaki. Artinya kemampuan sekecil apapun kita harus bertanggung jawab. Jangan coba-coba untuk mendiamkannya. Ya, saya cuma diberi, ya ini kalau kita bicara tentang talenta itu berbicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan tadi, misalkan main musik lah atau apalah gitu. Ketika diberikan, diam aja. Malas mengembangkannya, malas latihan. Malas berlatih. Padahal Tuhan berikan itu modal itu Tuhan, dari Tuhan itu. Tapi kitanya malas mengembangkannya. Mau latihan malas. Datang telat-telat. Di rumah udah ntar aja lah, seminggu lagi baru datang latihan lagi. Itu ada akibatnya. Tuhan mintai pertanggungan jawab gitu loh. Karena Tuhan berikan modal itu. Lebih lagi kalau yang talenta 1,2 tadi buat jajan sendiri, waduh lebih lagi. Wah, dapat 1,2 M ini, udah gua habisin buat jajan aja. Itu artinya apa? Itu artinya gini, buat jajan itu maksudnya gini. Ketika kita diberikan talenta, lalu kita buat pribadi sendiri. Talenta main musik, talenta nyanyi, talenta multimedia, talenta kemampuan untuk apa, ya. Ketika diberikan talenta itu untuk kepentingan sendiri. Misalkan suruh pelayanan, oh nggak ada waktu, sorry nggak ada waktu. Dipakai main ke kafe, main di kafe bisa. Suruh jadi singer, jadi WL, oh nggak ada waktu latihan, nggak bisa saya. Di kafe, nyanyi di kafe, cari duit, di sana kan duitnya lebih gede. Itu artinya apa? Itu artinya 1,2 M yang Tuhan berikan talenta itu dipakai untuk kepentingan sendiri. Lah, lalu dikembalikan kepada sang Tuhan aja, tapi tanpa dikembangkan itu dianggap jahat, apalagi kalau kita pakai sendiri, begitu loh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, halo anak-anak muda, kita semua ini masing-masing diberikan talenta oleh Tuhan. Maka pakailah talenta yang Tuhan berikan kepada kalian itu sekecil apapun, kembangkan dengan maksimal. Pakai, pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberi talenta itu. Amin anak-anakku? Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun talenta itu. Jangan pernah pakai untuk dirinya sendiri, keuntungan sendiri, jangan. Itu sangat fatal. Sangat-sangat fatal, gitu. Nah, itu adalah talenta. Nah, bedanya apa ya? Oh, itu nanti aja. Pokoknya talenta itu datangnya daripada Tuhan dan haruslah dikembalikan untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Siap? Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kalian, apapun itu. Yang diberikan multimedia, berikan talenta untuk berolahraga. Loh, kalau diberikan talenta olahraga, bagaimana kembali untuk kemuliaan nama Tuhan? Kan nggak bisa di gereja, kan nggak bisa gitu. Di dalam komunitas olahragamu itu, tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Dari mana? Dari cara sikap hidupmu, dari perilakumu, dari cara omonganmu, dari cara bercandamu. Tunjukkan bahwa kamu dulu anak Tuhan, kalian berbeda. Maka di situ, di dalam komunitas olahragamu itu, kalian sedang mempermuliakan Tuhan, menunjukkan bahwa kalian adalah anak Tuhan. Begitu. Kembalikan, dimanapun, gitu. Ya. Dalam multimedia kah, dalam desain, kalian jadi desainer kah, atau apakah nanti, ya, semuanya dari Tuhan, kita harus menyadari dan kita kembalikan untuk Tuhan. Gitu. Ya, itu talenta. Nah, sekarang karunia roh. Karunia roh. Tadi saya bahas panjang lebar tadi di pagi ya. Nanti kalau yang datang tadi pagi bisa dengar, yang tadi nggak datang boleh nanti nonton di YouTube-nya. Saya bahas panjang lebar di sana.
Apa itu karunia roh itu? Gitu. Nah, sekarang karunia roh 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11 nanti dibaca di rumah juga ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu isinya karunia-karunia roh. PR nanti ya. Nah, di dalam perikop itu ya, terutama di dalam ayat 9 ayat berapa? 8 sampai dengan 10 atau boleh lah di sini ayat 8 sampai 10 1 Korintus 12 ini dia. Sebab kepada yang seorang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, di sini tertulis ada 9 karunia roh. Tapi sebenarnya karunia roh itu bukan hanya 9, masih banyak. Ya, tadi pagi saya bahas di situ. Ya. Tapi kita masing-masing itu diberikan karunia yang berbeda-beda, ya. Diberikan karunia yang berbeda-beda dan dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalau karunia roh ini, ya tadi saya bilang tadi, bedanya talenta dengan karunia roh itu begini. Kalau talenta atau bakat itu bisa diterima atau bisa diterima oleh semua orang. Orang yang enggak percaya Tuhan Yesus bisa mendapatkan bakat itu. Kalau dia belajar bisa, karena keturunan bisa. Mereka tidak percaya Yesus, tapi dia dapat. Tetapi kalau karunia roh, itu hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti saudara dan saya, seperti kalian dan saya. Hanya diberikan kepada orang percaya. Dan masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda dan dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, karena kita masing-masing diberikan karunia roh yang berbeda-beda, maka kalau nanti di antara kalian ini ya, mungkin sekarang belum betul kelihatan. Nah, kalau nanti kan kalian ada yang diberikan karunia yang utama gitu, kelihatannya wah gitu ya. Tadi pagi saya sampaikan itu. Tiba-tiba di antara kalian ada yang mendapat karunia untuk menyembuhkan, wah, tumpangin tangan temannya yang sakit sembuh, wow. Tiba-tiba ada yang di antara kalian ada yang bernubuat, karunia nubuat, karunia berbahasa roh, wah, keren gitu ya. Jangan ada yang merasa dirinya hebat, lebih hebat daripada yang lain, karena itu adalah karunia, itu diberikan, bukan oleh karena kita lebih hebat daripada yang lain, bukan. Bukan oleh karena kita lebih rohani, bukan karena kita lebih kudus, bukan karena kita lebih rajin pelayanan, tetapi Tuhan berikan karunia itu kepada semua orang. Gitu. Semau Tuhan memberi. Gitu. Kita tidak boleh merasa lebih hebat, lebih berguna, lebih istimewa, enggak. Karena itu tadi saya katakan bahwa Tuhan memberikan masing-masing karunia tapi dengan tujuan sama, yaitu apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Begitu. Nah, anggota tubuh Kristus seperti tubuh kita ini, semua punya bagian-bagiannya, semua punya fungsi-fungsinya, tetapi tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Tetapi semuanya ini harus bekerja sama demi kepentingan tubuh ini, gitu loh. Tadi pagi saya sampaikan juga, kita tidak boleh merasa lebih hebat. Oh, saya dong dapat karunia bahasa roh. Oh, saya dong dapat karunia kesembuhan. Saya dong dapat karunia mengadakan mujizat. Saya dong diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Sekarang saya bisa khotbah, misalnya itu. Nggak boleh, ya. Karena masing-masing diberikan pada posisinya, pada porsinya, dan untuk kepentingan bersama. Tadi pagi saya berikan contoh begini. Misalkan begini,
seluruh tubuh ini nggak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Masing-masing punya fungsi. Katakanlah kaki. Kaki tidak bisa menyombongkan gini. Wah, di seluruh tubuh ini yang paling hebat itu gue, kaki. Karena kalau gue nggak mau bergerak, semuanya pada diem aja. Kalau gue nggak jalan cari makan, kalian seluruh tubuh ini semua kelaparan. Gitu. Nggak kayak si mulut tuh. Mulut tuh paling enak tuh. Nggak usah kerja, tinggal makan, tinggal ngangap. Kalau ada yang enak-enak, dia yang nikmatin gitu. Terus sama mau hidung tuh. Si hidung tuh kerjanya ngapain tuh? Mau nangkring doang situ, nampang doang tuh. Nah, si kaki bilang gitu. Tangan cuma nimpali temannya yang merasa hebat ini. Iya tuh. Si mulut tuh. Kalau gue nggak kerja, gue nggak banting tulang tangan ini nggak kerja. Kalau gue nggak masak, nggak bisa makan tuh. Udah gitu gue lagi nyuapin, kalau nggak suapin nggak bisa apa-apa. Ngapain sih lu kerja lu mulut? Nggak bisa gitu. Kalau sampai si mulut itu ngambek, oke dah. Kalau gue direndahin melulu, aduh gue kesel gue. Udah kalau gitu gue nggak mau kerja dah, diem. Coba, si mulut ngambek tutup pintu selama seminggu, apa yang terjadi? Kaki sama tangan masih bisa bersombong diri nggak? Nggak bisa. Semua jadi loyo semua, lemes semuanya. Ya, nggak bisa merasa paling hebat. Apalagi kalau dicolok si hidung. Hidung ngapain sih lu kerja lu? Nangkring doang, nggak ngapa-ngapain. Kalau si hidung ini, dia ngambek, saudara. Dia tutup diri, disumbat diri. Nggak usah 1 minggu, nggak usah 1 hari, nggak usah 1 jam. 5 menit aja. Apa yang terjadi kira-kira? Ya seluruh tubuh innalillahi gitu loh. Jadi nggak ada yang boleh nyombongin diri, kaki nggak boleh nyombongin diri, tangan nggak boleh nyombongin diri. Sebaliknya yang lain juga nggak boleh merendahkan diri karena masing-masing punya fungsi. Dan fungsinya itu harus menopang bagaimana supaya tubuh ini tetap sehat dan bisa maksimal untuk dapat berfungsi dengan maksimal begitu. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan justru bagian-bagian yang tidak elok itu harus diberikan penghormatan yang lebih. Teman-teman kita yang kelihatannya kerjanya cuma hal-hal sepele, itu harus diberikan penghormatan yang lebih. Aku pengen tanya sama kalian, di tubuh ini yang bagian yang nggak elok apa sih? Pasti setuju, itu knalpot, betul nggak? Gas buang itu loh. Itu wajahnya udah nggak keren-keren amat. Mainannya kotor-kotoran. Jangan coba-coba nyepelin. Jangan coba-coba menghina dia. Kalau sampai dia dihina-hina, terus dia ngambek, tutup pintu juga, jebret gitu. Seminggu, 2 minggu, dia nggak mau berfungsi, apa yang terjadi? Meriang semua seluruh tubuh ini. Bisa berfungsi nggak yang lain-lain? Nggak bisa. Kaki nggak bisa berfungsi, tangan nggak bisa berfungsi. Jadi begini, karunia roh ini diberikan kepada setiap orang percaya menurut bagian-bagiannya sesuai yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya masing-masing berfungsi untuk membangun tubuh Kristus ini loh. Kita ini tubuh Kristus, amin. Kita ini tubuh Kristus. Masing-masing diberikan talenta, diberikan karunia untuk apa? Saling menopang. Yang diberikan karunia ini, karunia ini. Jangan, bagian gue ini bagian elu. Jangan begitu. Nggak bisa. Kecuali kalau bagian itu memang tidak bisa berfungsi, ya kita tolong. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya keadaan normal bisa. Tapi kalau dalam keadaan kondisi tidak normal, ya boleh yang lain membantu. Supaya apa? Seluruh tubuh ini berfungsi. Demikian juga dalam gereja kita ini. Ya. Oh gue bagian musik, oh gue bagian multimedia, oh gue bagian ini, oh gue bagian kolektor, yang lain, oh gak mau tahu, bukan gue. Gak bisa begitu. Kita ini anggota tubuh Kristus. Saling menopang, saling menolong, saling membangun, saling menyatukan, supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bersama, berfungsi bersama, dan menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Amin. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Itu karunia roh.
Karunia roh. Setiap kita memiliki karunia. Jadi antara talenta dan karunia roh, ya, tadi saya katakan, talenta bakat bisa dimiliki oleh orang yang tidak percaya maupun dimiliki oleh orang percaya. Karunia roh hanya diberikan kepada orang percaya, tapi dua-duanya sama. Dua-duanya sama, semua berasal dari Allah, dan Allah, Tuhan, Sang Tuhan kita akan minta pertanggungan jawab kepada kita semua. Jadi apapun, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, yuk kita tetap semangat, kita tetap kembangkan, apapun bagian yang Tuhan percayakan, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan sungguh-sungguh, sampai apa yang dipercayakan kepada kalian itu berkembang dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik lagi. Dan tujuannya satu, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan bersama-sama, supaya gereja ini secara khusus anak youth ini maju bersama-sama, dewasa bersama-sama. Pasti Tuhan disenangkan. Amin ya. Saya rasa itu aja, jadi saya nggak bahas dalam-dalam, kiranya ini menjadi pengetahuan, pengertian bagi kita semua. Jangan ada yang sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, tapi juga jangan ada yang merasa rendah diri. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita itu sama, diberikan suatu karunia, talenta yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu untuk kepentingan bersama. Tadi pagi saya berikan penjelasan begini, ini juga boleh sih. Karena kita ini diberikan karunia untuk kepentingan bersama, artinya ketika kita diberikan karunia tertentu, itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kalau kita diberikan karunia kesembuhan, kita berikan karunia mendoakan orang sakit menjadi sembuh, itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Artinya apa? Artinya Tuhan itu memperhatikan orang yang ada di sana, di luar sana atau di dalam ini, ada orang-orang yang sedang sakit, dan Tuhan mengasihi orang yang sakit itu, dan Tuhan mau supaya kita yang diberikan karunia kesembuhan itu untuk datang mendoakan dia supaya dia sembuh melalui kamu, gitu loh. Nama Tuhan dipermuliakan gitu. Jadi bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Atau nanti mungkin ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu bukan untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Artinya di luar sana, di dalam kelompokmu ini, teman-temanmu ini, mungkin ada orang-orang yang sedang putus asa, ada orang-orang yang sedang kehabisan pikiran, bukan artinya kehabisan pikiran jadi hilang, bukan. Ada orang yang sedang stres, ada orang-orang yang sedang habis nggak ngerti harus bagaimana. Ada orang-orang yang imannya sedang turun, ada orang yang mau bunuh diri karena persoalan. Nah, kita yang diberikan karunia untuk berkata dengan hikmat itu, Tuhan mau kita datang kepada dia, karena orang itu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada dia, memberi nasihat, memberikan satu semangat, memberikan dorongan, mendoakan, supaya orang yang sedang dalam keadaan lemah itu, yang dikasih Tuhan itu, beroleh kekuatan, beroleh semangat lagi melalui diri kita gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi karunia roh itu diberikan kepada kita masing-masing untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kita, bukan untuk bangga-banggaan. Dan jangan merasa bahwa, oh aku nggak punya karunia apa-apa. Enggak, ada. Sekecil apapun yang kalian lakukan untuk temanmu, yang dilandasi oleh kasih Tuhan, itu adalah talenta, itu adalah karunia. Karena di dalam Roma itu ada karunia melayani, ada karunia untuk membagi-bagi sesuatu, ada karunia untuk menasehati, itu karunia. Ketika kalian melihat temanmu lagi tidak punya ongkos, kalian bagi ongkos, itu karunia, itu pelayanan itu. Karena apa? Itu karunia khusus. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa melakukan sebenarnya, tapi kamu yang tergerak, itu karunia, kamu berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus gitu loh. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi jangan pernah ada yang merasa kecil hati, aduh saya nggak bisa apa-apa. Lakukan. Apapun yang kalian bisa lakukan untuk saudaramu,
yang didasarkan dengan kasih, itu kamu sedang melayani Tuhan. Dan harganya mahal di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa dan mari persiapkan petugas. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu, anak-anak youth di sini Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan dengan sederhana tadi, anak-anak-Mu semakin memahami, mengerti bahwa mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Mereka Engkau sudah berikan modal, berikan karunia yang berharga sangat mahal. Biarlah melalui firman-Mu ini anak-anak-Mu boleh dibangkitkan pengertiannya bahwa apa yang sudah Engkau percayakan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh didiamkan, tidak boleh asal-asalan, tetapi semua harus dikembangkan dengan maksimal, karena pada waktunya nanti Engkau akan mintakan pertanggungan jawab. Biarlah Tuhan, anak-anak Muka muda ini mulai dari sekarang ini boleh disemangati, bahkan biar seluruh hidupnya hanya dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, memberkati roti dan anggur yang ada Tuhan, dan kiranya ini akan menjadikan kesegaran bagi roh jiwa setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan bagi. Membayar kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri Tuhan, bukan dengan tanpa tujuan, yaitu supaya kami dipulihkan kembali, kami berfungsi kembali sebagaimana mestinya, yaitu supaya kami memiliki kehidupan dan seluruh hidup kami seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami, supaya kami mengingat bahwa Engkau telah membeli kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami akan melakukan perjamuan ini Tuhan, untuk mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa itu. Mari anak-anakku, kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selalu saya katakan roti ini roti biasa, tetapi maknanya
bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya, tubuhnya dicabik-cabik, bukan oleh karena apa-apa, oleh karena Dia mengasihi kita semua. Supaya kita dipulihkan kembali, dibebaskan, dilepaskan dari belenggu si musuh itu. Untuk itu kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini juga anggur biasa. Tetapi maknanya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita makan ini, kita ingat bahwa darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan bagi kita oleh karena kasih-Nya kepada kita semua. Untuk itu mari dengan kita minum, makan roti dan minum anggur ini, kita dalam kehidupan kita hari-hari ke depan, kita bisa menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Bukan dengan cara apa-apa, hanya satu. Hiduplah dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, maka kita sedang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tidak sedang melakukan upacara agama, tetapi biar melalui kami melakukan perjamuan ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda ini diingatkan kembali bahwa mereka Engkau beli dengan harga yang sangat mahal, dengan darah dan dengan tubuhmu sendiri. Biarlah di hari-hari ke depan setiap anak-anakmu ini menghormati pengorbanan ini dengan cara hidup benar dimanapun mereka berada, seluruh aspek hidupnya, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dimanapun mereka berada menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi sama mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan setiap anak-anakmu, karena Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ya, Tuhan berkati. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Pak D atas pemberitaan firman-Nya. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Ibadah udah selesai, ada pengumuman. Jadi tanggal 7 ya. Tanggal 7 ada komsel gabungan di gereja. Jam 6:30. Jadi mengundang teman-teman untuk dapat hadir ya di gereja. Terus selanjutnya ada lagi. Oke, boleh ditayangin. Jadi untuk tanggal 23 untuk ulang tahun gereja, nanti itu akan kita bicarakan. Kita ada lomba tumpeng, jadi setelah ibadah nanti seperti yang sudah saya umumkan, teman-teman diminta tinggal ya. Lomba tumpeng antar konsel. Kemarin kan kita kalah tuh, Agustusan gak menang sama sekali karena kita panitia Pak D, kita ngalah. Jadi yang ini kita menang. Semangat. Semangat. Ya, kemarin ngalah ya Jos, ngalah kita Pak D. Enggak. Oke, nanti kita bicarakan setelah ini, teman-teman tinggal paling 15 menit kita diskusi semuanya. Boleh tinggal untuk kita sama-sama diskusi. Oke, teman-teman, itu aja pengumumannya. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman, ibadah udah selesai. Saya undang hambanya untuk doa berkat. Oke, mari kita berdiri. Semangat lomba tumpeng nanti ya, karena yang kalah nggak boleh makan nanti. Enggak, boleh makan juga. Maksudnya supaya kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Kita persembahkan untuk Tuhan. Kembali lagi ke situ.
Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur padamu Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Kau curahkan di dalam setiap ibadah kami, juga siang hari ini Tuhan. Kami ibadah dengan semangat, dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri, yang mau berdoa untuk teman-teman mereka yang ada di rumah, yang tidak dapat hadir, entah mereka karena sakit, entah mereka lelah, atau ada kesibukan yang lain, Tuhan tolong lawat mereka Tuhan Yesus. Karena mereka juga anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bangkitkan semangat mereka, gairah mereka, supaya di minggu-minggu ke depan mereka boleh kembali bergabung untuk bersama-sama dengan setiap kami semua. Sehingga kami sebagai anggota tubuh Kristus boleh saling dibangun. Biar setiap anak-anak-Mu boleh memberikan satu kepada teman-teman yang tidak hadir. Mungkin mereka sedang sakit, butuh dukungan doa, mereka mungkin sedang lemah, membutuhkan kekuatan, biar setiap anak-anak-Mu masing-masing boleh memperhatikan hal itu Tuhan Yesus. Sehingga kami sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak muda ini semua boleh semangati bersama, bangkit bersama, dan juga boleh bertumbuh bersama, dewasa bersama. Anak-anak kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Ulanglah membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap-luap dalam hatimu, dalam hatiku. Sehingga dalam situasi keadaan apapun, cinta akan Tuhan itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kalian. Roh Kudus akan terus memimpin kalian, mengingatkan kalian bahwa setiap talenta yang dipercayakan kepada kalian, itu semuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawab. Untuk itu biarlah kita tetap semangat mengembangkannya, mengusahakannya, sampai kita menghasilkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita kembalikan untuk Tuhan, sehingga seluruh hidup kita bahkan menyenangkan hati Tuhan. Biar segala berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai langkah-langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.